data untuk pemodelan kan. Kalau materi di WPT sih ini tidak terlalu banyak. Nanti akan kita banyak kita jelaskan langsung di visimnya. Jadi silakan dibuka visimnya, biar kalian juga tahu apa namanya proyek Visita itu sebenarnya apa. Kalau di sini kalau di sini lebih ke driving behavior itu lebih ke perilaku mengemudi. Itu kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi intinya driving behavior itu perilaku mengemudi yang mana di sini didasarkan oleh perhitungannya Pak Wideman. Nah, Pak Wideman sendiri itu adalah menganut teori car following. Kemudian ada tambahan parameter lain yaitu lynching sama lateral. Nah, ini adalah yang kita pelajari hari ini. Jadi mulai dari setting sampai ke time interval. Nah, ini karena beberapa hampir sama. Ini sudah kita bahas di awal-awal ya. Di pertemuan 2 kita bahas terkait dengan level setting. Kemudian di bawah network setting ada 2D 3D model. Nah, ini digunakan untuk pada intinya digunakan untuk kendaraan yang akan kita gunakan untuk pembebanan di jaringan. Di sini ada akselerasi sama deselerasi, baik minimum maupun maksimum. Bukan maksimum, bukan minimum, tapi desired acceleration. Kita bahas ini kita gunakan adalah defaultnya saja. Kemudian bawahnya adalah distribution. Nah, distribution ini ada berbagai macam parameter ya distribution itu. Cuma ini nanti akan kita pelajari hanya ada di desire speed sama 2D 3D model. 2D 3D model distribution sama desire speed distribution. Untuk yang lain nanti silakan dibaca-baca karena itu kalau ketika yang lebih advance ya. Nah, ini 3D model distribution fungsinya untuk distribusi kendaraan. Maksudnya distribusi kendaraan itu apa? Ya hanya sekedar untuk menampilkan kendaraan saja. Hanya untuk tampilan. Ini contohnya. Nah, setelah itu setelah 2D distribution baru kita masuk ke vehicle type, yaitu tipe kendaraan yang mana ini berkaitan dengan misalkan nanti kita buat kendaraan baru ya, karena di VSIM itu tidak semua kendaraan itu masuk. Jadi kita harus membuat kendaraan baru. Misalkan motor itu secara default itu tidak disediakan. Jadi kita harus setting terlebih dahulu. Dan salah satunya kita harus membuat vehicle type. Baru ke vehicle class. Baru nanti setelah ada vehicle class baru bisa digunakan di jaringan. Kemudian display type ini hanya sekedar tampilan saja. Tampilan misalkan di situ ada, kemarin kalian buat link ya.
sekedar untuk merubah warna link saja atau merubah apa namanya hal yang lain, misalkan berkait dengan obstacle, eskalator dan seterusnya. Oke, nanti dibaca saja. Dan level untuk kalian misalkan mau apa namanya meneliti berkaitan dengan underpass atau overpass ataupun gedung bertingkat, nah itu bisa menggunakan level. Jadi itulah materi untuk traffic pesita. Oke, sebelum kita masuk ke PSIM sendiri, apa ini tanyakan seperti ini. Siap, belum ada, Pak. Oke, ini saya masih ngeload PSIM-nya. Kalau ingin bareng-bareng silakan dibuka PSIM-nya. Oke, bisa sudah lihat aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Masalah komputer dulu. Jadi traffic pesita itu awal persiapan kita sebelum kita membuat model lebih jauh ya. Ada yang harus disiapkan di awal, ada juga yang bisa disiapkan atau dirubah saat kita sudah membuat apa namanya jaringan. Cerita mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang tadi, karena yang tadi itu menggunakan aplikasi PSIM yang sebelumnya ya, PSIM terbaru, sehingga ada beberapa yang tidak ada tapi di PSIM sebelumnya itu tidak ada. Kemudian untuk setting saya lewati, ada di pertemuan 2 user define attribute sama alias. Ini nanti saat kita menentukan output data. Nah, ini yang terpenting atau di 3D model segmen. Jadi ini arahnya lebih ke persiapan jenis kendaraan baru ya. Sama ke mana data kecepatan, terus apa lagi, ini kalau ini digunakan untuk apa namanya kendaraan baru. Kemudian ini ada data kecepatan, ini distribusi kendaraan buatan kendaraan baru, kemudian perilaku mengemudi, kemudian kita linkkan ke link driver type, seterusnya display type, level sampai time interval. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini sudah diurutkan. Jadi kalian tinggal kerjanya tinggal dilaksanakan step by step sesuai dengan urutan yang ada di menu ini. Jadi awalnya pada network setting, kemudian kita ke 3D model segmen. Kalau kalian lihat di sini, ini kita tidak bisa menambahkan apa-apa. Ini hanya file ya, file kendaraan, file kendaraan disimpan di sini. File kendaraan yang digunakan komponen ya. Ini adalah kendaraan defaultnya. Ini kenapa banyak kendaraan? Misalkan car ini ya. Nah, ini digunakan untuk sekedar variasi saja. Maksudnya variasi. Jadi saat kendaraan itu dibebankan, ya yang muncul 7 jenis kendaraan ini.
apakah satu jenis kendaraan tidak bisa? Bisa. Tapi kan kalau yang keluar kendaraannya hanya itu aja kan kurang menarik. Sehingga di sini diberikan jenis kendaraan yang lebih banyak. Kemudian untuk di 3D model, nah di sini baru kita menambahkan kendaraannya. Tadi filenya, di sini kendaraan. Ini ngelingnya kemana? Ini ngelingnya yang ke tadi. Ini ya. Ini ngelingnya ya ke sini juga. Nah, di sini misalkan kita mau buat motor ya. Jadi makan. Nah, kalau posisinya seperti ini, kelihatan nggak deh? Ini membuka open, kelihatan nggak di sini? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Di sini ada open directory of default mode. Ini kalau kalian klik nanti akan dibawa ke foldernya Visim. Pilih vehicle, penyesuaian jenis kendaraannya. Nah, kalau motor road ya. Nah, di sini ada 2 jenis kendaraan. Bisa dipakai 1, bisa. Bisa dipakai 2, bisa juga. Bisa dipakai lebih, bisa. Lebih banyak, lebih bervariasi. Jadi yang keluar kendaraan itu tidak ini saja. Bedanya ini saja. Jadi hanya seperti itu saja. Ini kita tambahkan. Oke. Ini MC1 misalnya. Nah ini ya. Ini nanti akan masuk ke sini otomatis. Ke 2D 3D model segmen. Nah, dia otomatis masuk. Kita tambahkan 1 lagi. Tadi sudah motorbike ya. Sekarang skuter. Oke. Ini MC2. Nah, ini pun juga sudah masuk skuter di sini. Nah, satu lagi untuk yang posisi di sini itu adalah kendaraan yang sudah siap pakai. Jadi, nah misalkan motorbike ini siap pakai, kendaraannya mana? Yang muncul nanti mana? Ya, kendaraan yang munculnya ini. Nah, kalau misalkan ada kendaraan lain ya, di sini contohnya adalah tren. Kalau ini ada 5, bedanya apa dengan yang tadi? Ini kan cuma 1, ini 5. Ya ini 5-5-nya muncul semua. Maksudnya seperti apa? Ya bisa kalian double klik. Nah munculnya itu yang ada di bawah. Nanti munculnya seperti ini. Yang di bawah ini. Ini ada 5 bagian. 1 di atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalkan menambahkan bus ya, bus gandeng. Di sini ada bus, misalkan ini ada 2 ya, front and rear. Front dulu. Nah, untuk menambahkan kita menambahkan yang di belakang ya, yang bagian belakang ya. Ini kita bisa tambahkan atau klik warna hijau plus ini. Baru pilih yang rear. Nah, dia akan otomatis kita tambahkan yang reviewnya, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, nanti selebihnya silakan di cari sendiri ya. Ini misalkan rubah warna misalnya, kan bisa dirubah seperti base mana ya? Base-nya milik Transjakarta ya. Oke.
Ini bus gandeng. Jadi caranya seperti itu. Ini masih 2D 3D model. Selanjutnya apa? 2D 3D model ini sudah. Sebenarnya ini dulu ya. Tapi karena ini yang kita pakai adalah default saja, ya kita masuk ke distribution. Nah, distribution ini ada banyak. Nanti silakan kita baca. Tapi di sini titik beratnya itu ada di share sebut sama 2D 3D model. Nah, kita ke 2D 3D model dulu. Kita lanjutkan dari step yang tadi. Nah, kalau kalian klik di sini, nah ini sebelah kanan akan muncul ya. Di sini dia butuh model 2D 3D. Jadi kenapa sebelum 2D 3D model distribution kita tentukan model 2D 3D-nya, karena yang dibutuhkan memang model 2D 3D. Oke, kita tambahkan tadi MC ya, motorcycle. Kan tadi ada 2, berarti tinggal tambahkan 1 lagi. Ini kita pilih yang MC1, ya ini MC2. Ini share-nya adalah komposisi mana sih yang sering keluar. Kalau yang sering keluar MC1 ya berarti komposisinya lebih besar. Kalau pengen sama ya nggak masalah. Akhirnya untuk nilai ini tidak ada kaitannya dengan rencana lintas, tapi hanya untuk tampilan saja. Jadi hanya seperti ini saja untuk model distribution. Untuk yang dasar speed ini kita bahas setelah traffic vis data. Setelah itu kita lanjut ke vehicle type. Nah, kalau kita buka vehicle type, tabelnya vehicle type itu dia butuh apa saja di sini. Mulai dari kategori. Kalau kategori ini kita tidak bisa menambahkan, ya kategorinya ya hanya ini saja. Kemudian dia butuh model 2D 3D distribution. Jadi kita menentukan ini dulu baru bisa menentukan yang ada di sini. Kemudian color distribution. Saya kira untuk color ini tidak terlalu urgent juga. Bisa digunakan nil default ya. Nah, kalau ingin nanti pakai warna yang lain silakan tentukan color distribusinya seperti apa. Kemudian okupansi, isiannya berapa, nanti diisi dulu okupansi distributionnya. Terakhir adalah capacity, yaitu kapasitas dari masing-masing kendaraan. Ada berapa penumpang. Sini kita tambahkan sama yang MC ya. Oke, kategorinya kita rubah ke baik model 2D distribusinya, ya kita pilih yang telah kita siapkan tadi, MC. Selebihnya ini kebiarkan, kapasitasnya misalkan 2 orang ya. Jadi untuk banyak konten hanya seperti itu saja. Sampai sini ada pertanyaan? Belum kita melangkah lebih jauh lagi. Enggak, berarti kapasitinya itu bisa disesuaikan? Bisa. Jadi menyesuaikan dari jenis kendaraannya. Ini pun kapasitasnya kan tergantung kitanya. Ini ya, maximum permit number of passenger per vehicle. Ada lagi?
nanti semakin lama semakin kompleks gitu ya. Masalah sulit tidak itu yang tergantung masing-masing. Mudah tidak itu tergantung orangnya. Oke, bisa dilanjut ya. Oke, setelah vehicle type ke vehicle class. Nah, kalau kita lihat di sini, vehicle class itu butuh vehicle type. Makanya kita tentukan vehicle type-nya terlebih dahulu. Oke, MC. Nah, di sini vehicle type-nya kita pilih dari data yang telah kita siapkan tadi. Vehicle type. Ini kita hilangkan dan ini kita pilih MC. Oke ya. Nah, setelah sampai sini, nah ini siap kita gunakan untuk perubahan. Maksudnya untuk input data. Pertama 3. Bisa simpan dulu. Pertama 3. Ini disimpan dulu karena nanti kalau misalkan dibebankan dia harus disimpan dulu. Kemudian apa lagi? Driving behavior sekilas saja. Ini adalah beberapa pilihan ya, normal standar pilihan dari apa namanya perilaku pengemudi. Ini kalau kita buka ini ada berbagai macam parameter yang mana disesuaikan dengan perilaku mengemudi dari masing-masing kelas studi. Dan apalagi link behavior type. Nah ini juga sama. Ini kita buat di sini, misalkan ditambahkan. Nah nanti driving behavior-nya ini pilih yang sebelah mana menyesuaikan. Nah ini digunakan untuk saat kalian membuat link ya. Jadi saat kalian buat link itu ada beberapa parameter yang harus dipilih. Ya walaupun secara default itu mereka sudah dipilih. Nanti akan kita praktekkan. Misalkan satu mau pilih yang mana, misalkan ini. Kemudian apa lagi? Display type. Display type ini pun juga dia hanya untuk tampilan saja. Oke. Ini saya sedikit contoh ya. Buat jalan. Ini kalau kalian lihat ya, ada beberapa parameter untuk lane, meso, dan area. Nggak usah kemana-mana, cuma ini saya cuma perlihatkan saja. Di sini ada parameter yang lain untuk meso simulation, resilian, untuk tampilan, untuk dynamic segment, dan lain-lain gradient. Nah di sini ada link behavior type. Nah inilah yang tadi ya, yang tadi saya baru buat tadi. Nah itu untuk membuka pilihannya ada di sini. Kemudian display type ini juga kita bisa pilih. Level pun sama, level juga ada pilihannya. Jadi di sini ada tiga parameter yang berkaitan dengan traffic base data. Nah, yang saya maksud tampilan tadi adalah ini. Ini tadi kan maksudnya kan road gray ya. Nah, display type-nya road gray. Nah, ini kita buka display type tadi, road gray. Ini kita bisa rubah warnanya. Misalkan jadi warna apa? Berkerasan beton misalkan. Jadi agak sedikit putih. Ke oranye. Saya salah gini. Sedikit putih. Oke. Kalau misalkan
aspal berarti agak kehitaman. Ini bordernya yang ada di luar ya, bisa kalian sesuaikan juga, jadi warnanya sama. Untuk visible bisa juga, jadi kalau nanti kalian main, saya baru ngeh ya, bukan baru ngeh, saya lupa mengenalkan ini ke kelas yang lain. Jadi kalau kalian nanti main pakai apa? Main pakai perahu. Jadi modelingnya modeling perahu, kapal. Nah, kalian bisa menggunakan ini. Tapi pakai yang invisible, dihilangkan. Jadi kelihatan hanya permukaan saja. Itulah display type. Kemudian apa lagi tadi? Time interval. Time interval ini berkait dengan apa namanya, data ya, hasil data. Ini biasanya langsung maksimum. Kalau misalkan kalian pengen pecah per berapa, ini bisa disesuaikan. Langsung misalkan per ini setengah jam bisa. Ini misalkan berapa? Misalkan ya 1800, menyesuaikan time interval datanya. Oke, saya kira seperti itu untuk base data. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke. Udah. Nah, pengen cepat ya? Kalau pengen cepat, iya. Kita cepatkan saja. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya adalah graphic speed ya. Jadi di sini kita mempelajari berkait dengan kecepatan. Maksudnya kecepatan apa? Salah satu data masukan atau data inputan itu adalah kecepatan. Data inputan phishing ya, adalah data kecepatan. Dan juga terkait dengan pengaturan di lapangan itu adalah kecepatan juga. Jadi nanti ini berkaitan dengan input kecepatannya gimana. Kalau kalian mengatur kecepatan di jaringan itu seperti apa. Jadi materinya seperti itu. Bisa dilihat. Sudah terlihat materinya? Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Ya case seperti ini ya, dengan speed limit atau batas kecepatan. Batas kecepatan itu ada dua batas kecepatan ya. Kira-kira apa kira-kira? Kalau Apa? ada yang punya pikiran? Siap, kecepatan minimal dan kecepatan maksimal. Kecepatan? Siap, kecepatan minimal dan kecepatan maksimal.
Ada ini. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada batas kecepatan minimum, ada batas kecepatan maksimum. Kalau di jalan biasa biasanya kecepatan maksimum, kecepatan minimumnya nggak ada. Tapi kalau misalkan jalan tol, itu sudah pasti dua-duanya ada. Itu kemudian ada lagi namanya traffic calming. Ada yang tahu traffic calming itu buat apa? Contohnya gambar-gambar ini. Benar? Traffic calming tidak ada, tidak pernah dibahas di manajemen. Dipakai. Belum pernah dibahas ya deh. Ini Yuk, agak bay. ini di manajemen lalu lintas biasanya ya. Biasanya Kamar di manajemen sana, lalu jangan lintas sini, gak ada kuliah. fungsinya untuk yang memperlambat secara nah kita mulai dari sini ada desired distribution ya. Desired speed distribution yang kita bicarakan sebelumnya. Ini merupakan untuk data kecepatan. Desired speed distribution itu untuk data kecepatan kalian. Nanti dimasukkannya ya di sini. Cara masuk ini seperti yang di awal saya sudah sampaikan di pertemuan 1 ya. Kalau kecepatan di phishing itu tidak menggunakan kecepatan tetap. Tetap itu misalkan kalian kemarin ya, kecepatan rata-ratanya sekian, 4 km per jam. Nah, 4 km per jam kan tetap. Kalau di phishing enggak seperti itu. Jadi dia menggunakan namanya distribusi frekuensi kumulatif. Jadi data kalian ini kan hasil, ini adalah data kecepatan ya, data mentah dari hasil survei kalian. Satuannya apa nih kira-kira? Satuannya apa nih? Kalau data kecepatan, kalau pengolahannya seperti ini. Siap, second, Pak. Satuannya second. Itu data apa deh berarti deh? Data survei speed, Pak. Iya, namanya data apa? Data mentah, Pak. Iya, data mentah. Maksud saya itu data apa? Kan surveinya spot speed. Apakah datanya didapatkan speed? Yang didapat data apa berarti? Tinggal 3 nggak ada yang tahu. Siap, Pak. Oh, waktu dapat 2 titik, Pak. Iya. Tadi dinamakan sebagai waktu apa?
per Ayo, ayo, ayo. waktu per Waktu per jarak, Pak. waktu perjalanan, Mas. Ya setelah itu waktu perjalanan, nah, gitu. Betul Helmi ya. Lu ambilkan waktu perjalanannya dari A ke B kan gitu. Entah itu 50 meter, entah itu 100 meter. Nah dari sini baru dirubah, dibagi jarak terlebih dahulu ya. Kemudian ketemulah yang namanya kecepatan dalam meter per second. Dirubah ke kilometer per jam. Nah inilah data yang digunakan. Kilometer per jam. Nih, yang digunakan. Kemudian kalian menggunakan analisis distribusi frekuensi kumulatif. Cari nilai kelasnya, ada berapa kelas, cari intervalnya, berapa intervalnya. Kemudian kalian masukkan data-data ini ke dalam kelas yang ada. Setelah itu baru dicari nilai kumulatifnya. Setelah itu baru dimasuk ke sini. Digambarkan grafiknya antara kelas interval dengan frekuensi kumulatif. Jadinya seperti ini. Nah, data inilah, ini ya, data dua ini yang kalian gunakan untuk data input kecepatan di dalam DC, di Racer Speed Distribution. Oke. Ini adalah dari sini pindah ke sini jadinya sama. Oke, ini praktek. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan traffic calming tadi, di sini ada tool yang namanya reduce speed area. Nah, fungsinya untuk menurunkan kecepatan kendaraan. Jadi kurang lebih seperti itu materinya. Kita masuk ke mana ini? Terima kasih ya. Iya. Nah tadi distribution speed ya. Ini adalah dasar speed distribution ya. Kalau kalian di sini, ini ada 15 km, 25 km, dan seterusnya. Ini hanya nama saja. Jadi bukan kecepatan rel. Kecepatan relnya ada di mana? Kecepatan relnya ada di sebelah kanan ya. Itu tabel yang ada di sebelah kanan. Nih. Jadi nama 60 km per jam ini bukanlah 60 km per jam, tapi yaitu antara kecepatan 58 sampai 68 km. Ini maksudnya seperti itu. Nah, gimana hasil distribusi frekuensi kumulatif nanti kita masukkan? Tinggal ditambahkan saja. Kalau ini ya, misalkan ini MC dari arah utara. Tapi kelasnya ada berapa? Tinggal lihat. Ini biasanya ada dua, minimum dan maksimum, 0 dan maksimum. Silakan ditambahkan. Ada berapa data? Baru oke. Nah, data ini dari datanya DC dari data
tadi ya, distribusi frekuensi kumulatif. Yang ini adalah distribusi frekuensi kumulatifnya. Ini adalah kelas kecepatannya. Ya. Oke. Untuk apa namanya, mempraktekkan kecepatan ya, reduce speed decision sama reduce speed area, kita perlu materi pertemuan 4 sebenarnya. Berarti pertemuan setelah ini. Di sini kita ada namanya vehicle input. Materi selanjutnya itu adalah ini yang mulai dari vehicle input, vehicle route, sama traffic signal, public area, traffic rule, stop sign, jailhead. Kalau satu cukup ya, kalau enggak ya volume saja. Oke. Jadi yang sekarang yang penting adalah vehicle input dulu. Vehicle input itu untuk apa namanya, melingkan antara jaringan kendaraan ini dengan data input data kendaraan atau volume kendaraan. Kita tambahkan vehicle inputnya, klik dulu linknya, dan klik kanan new vehicle input. Dia akan muncul window ya. Di sini kita kasih nama. Ini nama jalan apa? Jalan bunga misalnya. Nah, ini ditanyakan volume. Ini volumenya berapa? Ini adalah volume total. Volume total dari jalan ini. Volume total yang lewat ya. Misalkan kalian mau modelkan 1 jam. Berarti jam bocahnya berapa? Untuk jalan ini saja. Kalian nanti taruh di sini. Misalkan ada 500 kendaraan. Kendaraannya SMP ya. Jadi tinggal dimasukkan aja 500 kendaraan. Udah. Seperti itu saja. Baru di sini kita besaran. Kita coba dulu. Kurang lebih segitu. Namun di sini di sebelahnya lagi ini ada vehicle composition. Nah, sebelahnya adalah data komposisi kendaraannya. Kan kita belum masukkan komposisi kendaraan, tapi di sini sudah ada contohnya, defaultnya. Jadi kita perlu masukkan dulu komposisi kendaraannya. Itu di mana? Di traffic vehicle composition. Tambahkan ini misalkan tadi ya, utara. Ini mengganggu. Utara, seperti dalam MKJ, jenis kendaraan dibagi menjadi berapa? Masih ingat MKJ? Ada berapa? Dikelompokkan berapa kendaraan? 4, Pak. 4. Apa saja? Cap MC, LV, dan UM, Pak. Oke. Kalau berdasarkan apa namanya, format, yang dulu apa? Yang dulu kendaraan apa? Format di mana? Data lalin kemarin, SIG2. cap LV dulu, Pak. MC, Pak. Kemudian dan ringan, kemudian apa? Dan MC, Pak. Ya, kenapa berarti? LV, HV, MC, Pak. Yang terakhir baru UM, Pak. ya terus ya. Jadi itu jangan lupa. Itu penting sekali banget. Bagi saya sih ya. Karena itu akan meringankan kerja kita. Nah, nanti bagaimana cara membuat
LV, HV, LV, HV, UM, MC. Ini caranya sama seperti yang saya contohkan buat MC tadi. Caranya sama. Tinggal nanti kalian tambahkan membuat LV, membuat HV, membuat UM. Ini kita misalkan ada car, ada barang, ada motor. Ini sudah ada motor ini. Nah, inilah gunanya desired speed. Desired speed distribution. Di sini sudah ditanyakan. Ini desired speed distribution ini berapa? Nah, kalau data ini ditanyakan pada jenis kendaraan, berarti nanti otomatis saat survei kecepatan itu kalian surveinya juga per jenis kendaraan. Jadi nggak bisa pakai rata-rata lagi. Per jenis kendaraan, distribusi frekuensi kumulatif, desired speed bisa digunakan di sini. Misalkan ini sudah ada kecepatan untuk MC misalkan 50 misal ya. Untuk lakukan barang akan ketemu 30. Untuk car 40. Nah, selanjutnya ada real flow, relative flow di sini. Ini maksudnya adalah komposisi kendaraan kalian. Jadi kalian masukkan data komposisi itu di sini. Komposisi car misalkan 32%, berarti 0,32. Kendaraan angkutan barang 5%, berarti 0,05. MC sisanya berapa ini? 70%, 63 ya, 63%, berarti 0,63. Jadi cara ngisinya seperti itu. Nah, setelah ini sudah oke, kita pilih, kita siapkan tadi utara. Oke, ada gambaran ya. Ini saya biar nanti kalian lebih paham lagi terkait dengan data ya, data kecepatan sama data volume. Ini saya sedikit kasih gambaran. Misalkan di sini ada jaringan kalian seperti ini. Misal ya. Survei kecepatannya di mana? Survei kecepatan di sini. Keluar, masuk. Yang sini, keluar, masuk. Semuanya, sini juga, sini juga, sini juga. Itu ya. Survei volumenya sama semuanya. Nah, terus kita bicara mau ngomong apa nih gitu. Di sini saya mau menyampaikan yang dimasukkan ke dalam aplikasi Visim itu yang mana, gitu ya. Jadi yang dimasukkan ke vehicle input itu adalah kendaraan yang bukan kendaraan ya, volume kendaraan yang masuk ke jaringan. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Itu yang dimasukkan ke sini. Jadi nanti survei kecepatannya di mana? Ya di sini. 1, 2, 3, 4. 4 kali per jenis kendaraan ada berapa? 4. Berarti ada 16 jenis data kecepatan. Untuk survei volumenya sama. Untuk volumenya berarti yang masuk ke jaringan juga. Ini ya. 1 volume total ya.
2, 3, 4. Totalnya ada ini. Yang masuk saja. Yang keluar gimana, Pak? Yang keluar digunakan nanti saat kalian validasi. Tapi untuk input data, belum yang keluar tidak digunakan. Hanya yang masuk saja. Ada gambaran. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum saya balik lagi. Belum. Bisa dipahami ya? Siap bisa, Pak. Oke. Kita lanjut. Kemudian juga komposisinya. Jadi juga berapa? Jadi seperti itu. Jadi kalau simpang 4, datanya ada berapa? Iya, dari sini. Betul kan? Ada volume total, ada kecepatan per jenis kendaraan, kali 4, berarti ada 16 data, ada 20 data. Ya. Baik, ini tadi tahan dulu ya. Motornya sudah keluar. Tadi sebelumnya kan tidak ada motor ya. Nah, kemudian masuk ke DS tersebut sampai ke di sekitar ya. Ini inputnya saya cukup. Ini yang saya hilang terlebih dahulu. Biar apa kelihatan. Untuk desired speed di sini akan kita ini ya, masukkan ke luxury yang paling bawah. Kita tambahkan desired speed decisionnya berapa? Bukan misalkan 100 km per jam. Oke. Nah di sini kalau kita lihat nanti yang kena ini dia pasti langsung up kecepatannya. Saya akan lihat. Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana dengan ready speed area? Untuk ready speed area ya untuk perlambat, untuk menurunkan kecepatan. Misalkan di sini ada ZOS. ZOS itu areanya berapa meter ya? Ya ada ukuran meternya ya. 15 meter, 20 meter, seterusnya. Misalkan 50 meter. Ini, saya nggak tahu kelihatan. Nggak kelihatan. Nah. Misalkan segini. Nah ini kalian mau memaksakan car ini ke kecepatan berapa? 5 km per jam. Ya silakan. Dan juga hati di sini ya. Bisa tadi gini. Untuk kendaraan yang tidak ditambahkan di sini, berarti dia tidak akan terimplikasi dengan ready speed area ini. Ini pun sama. Dia tidak ada dimasukkan di sini, dia tidak akan terpengaruh oleh ini. Coba. Kurang lebih seperti itu, Zeli. Jadi kendaraan di VSIM itu dia jalan dengan kecepatan yang telah kalian tentukan di sini tadi. 20 km per jam. Jalannya terus seperti itu selama tidak ada perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya apa? Ya salah satunya ini, desired speed decision dan juga area. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan? Ini makin lama makin hilang semua ya.
tidak ada. Memang kalau seperti ini tidak ada pertanyaan. Nanti saat kalian mengerjakan baru ada pertanyaan. Hmm. Karena ilmu itu tanpa praktek kita nggak tahu. Hmm. Oke, segmennya siapa deh segmennya? Saya lupa. Tentukan. Siapa? Segmen atas nama Taruna Widya, Hidayu Widya sama Sodopit, Pak. Oh, lagi nih ya, lagi izin ya. Siap ya, Pak. Nantanya? Siap saya, Pak. Oh, Helmi. Helmi tadi sempat ini enggak? Screenshot enggak? Saat temanmu lengkap tadi. Siap screenshot, Pak. Ya udah. Itu nanti yang tak tahu dikirimkan ke saya. Kalau saya screenshot sekarang cuma 20 orang. Bukan 20 orang, 19 orang ini. Nggak tahu nanti apa lagi katanya Helmi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas selanjutnya, tugas pertama 3, kalian buat sama dengan apa namanya tugas pertemuan 2 kemarin ya. Namun materinya sampai di sini. Materinya sampai apa yang kita diskusikan hari ini. Oke ya. Jadi nanti ceritakan saja, oh data yang digunakan nanti ini. Data kecepatan seperti ini, data volumenya seperti ini. Jadi nanti menyiapkannya kayak gitu. Jadi saat kalian input, nanti kalian nggak bingung yang di input yang mana. Jadi siapkan dulu. Oh, volume total. Kemudian apalagi distribusi frekuensi kecepatan. Terus apa lagi? Komposisi. Gitu kan. Terus apa lagi? Dan lain-lainnya. Sesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan. Review untuk tugas ya. Buat tugas kemarin ada yang trouble untuk memasukkan tugas. Ada nggak kemarin? Ada, Pak. David trouble kemarin? Nggak bisa. Nggak bisa di submit, Pak. Tapi beberapa yang lain juga sama kayak gitu, Pak. Iya, itu karena kalian sendiri. Tahu kenapa? Nah, saya kasih jawabannya. Kebanyakan kalian tuh tidak mengerjakan sesuai dengan instruksi. Kira-kira yang mana? Hanya dikumpulkan linknya, Pak. Yaitu. Kebanyakan kumpulkan apa? Videonya, Pak. Videonya. Oke ya. Saya apresiasi sama Bima. Biasanya nggak ada yang tahu. Instruksi itu penting deh ya. Mana Bima? Bima. Kalau ingat Bima itu ingat teman saya. Namanya Jubaidah. Asal dari Bima, Kupang. Oke, Bima dari Kupang juga? Dari Kabupaten Ngawi, Pak. Walah, wong Ngawi aja. Ngawinya mana? Saya kota, Pak. Ya, kota itu mana? Siap Karangasri, Pak. Oh, Karangasri. Biasanya ngomongnya kota itu ya gitu. Oke. Ya minimal bisa baca retan ya. Nah, case-nya di situ. Ya, tadi saya mau ngasih tahu itu ya. Mana contohnya? Ini dia. Ini MTJ39 kan? Ini David tetap 29 aja, David. Nggak mau move on. Kamu kencan sama siapa, David? Tingkat 2. Kamu pacaran sama siapa? Tingkat 2. Nggak mau move on dia. Nggak tahu. Nggak jelas Pak namanya. Iya. Ini salah satunya, Helmi. Mana Helmi? Sampai nggak Helmi? Siapa?
mengumpulkan video ini? Siapa izin menyampaikan, saya sudah klik link Pak di Google Classroom, tapi memang seperti itu Pak. Saya terima kasih Pak. Iya. Ya kalau diklik link, ya nanti ketemunya kayak gini. Kan diklik link kan munculnya kan video, gitu kan. Terus macam-macam, kayak Google Drive dan seterusnya. Siap. Oke, kalau nggak tahu saya ajarkan cara ngirim link ya. Ini jadi pengantar komputer namanya mata kuliahnya. Saat kalian, oke, di sini ini contohnya video sama Aditya, ada nggak Aditya? Baik. Siapa? Ini malah Eda cuma ngasih buat aja ini. Ada yang nggak ngumpulkan? David. Oh David ya, telat ya. Ini kebanyakan video-video kan. Ini udah dari Google yang dikirimkan. Nah, kalau posisinya kayak gini, ini pun masih, ini bukan, kalau ini bukan ngirim link ya. Ini ngirim apa namanya? Ada yang tahu? Ini apa ini? Ini case-nya sama ya dengan yang kemarin tadi. Kalau dari Google kayaknya nggak masuk ya. Oke, banyak yang mengumpulkan video. Ada yang mengumpulkan videonya itu 100 MB, 100 MB atau 50 MB. Di atas itu ada nggak di atas itu? Banyak ya. Siap ada Pak. Yang 2 giga ada, 2 giga aja ada. Gila. Percaya kalian, ada yang mengumpulkan 2 giga? Ada. 1,5 giga, waduh. Ini kalau buat nonton udah nonton 20 menit nih. Udah satu film wah. Jadi gitu ya. Caranya gini. Saya pun juga punya. Nah ini ya. Ini sebenarnya contohnya sudah ada di materi kalian. Saya kemarin ngasih materi. Di mana? Pertemuan 2. Nah, ini kan kelihatan jelas. Sudah tahu perbedaannya? Ya, Yang yang dibagikan foldernya Pak. Ini namanya file sharing, Dek. Ini namanya file sharing. Oke ya. Kalau kalian pengantar komputer nggak lulus, ini namanya file sharing. Jadi bukan ngirim, ini namanya file sharing. Maksudnya file sharing gimana? File yang kalian punya di Google Drive, kalian sharing, set, gitu kan? Nah itu biasanya otomatis akan mengcopy di drive saya. Tapi kalau yang cukup kirim link saja, itu adalah ini. Hanya seperti ini. Tiga kali klik, muncul sama hasilnya. Oke ya. Namanya link ini namanya link. Gini. Bedanya dengan ini. Bedanya apa? Ada bedanya nggak antara ini kan sama ini sama ini kan sama, semuanya ini juga, ketemunya apa nih? Ini juga, ini ketemunya sama, ini juga, bedanya apa? Bedanya paling, kalau ini kalian download baru bisa muncul file. Kalau yang bawah ini
ini biasanya otomatis masuk ke drive kalian. Jadi nanti kumpulkan apa namanya tugasnya sesuaikan dengan instruksi. Nah, saya kira seperti itu. Ada pertanyaan? Itulah mata kuliah pengantar komputer hari ini ya. Ini kalau sekarang kamu Z ya. Kamu Z masa nggak tahu cara buat link? Cara buat linknya tahu nggak? Kalau nggak tahu saya ajarkan. Ngerti nggak buat link? Ngaku aja nggak apa-apa. Ya mas, tadi mas. Bisa nggak buat linknya? Belum. Kan punya Google Drive, masukkan situ, kemudian buat linknya. Bisa nggak? Kalau nggak udah saya cukupi. Perlu dijelaskan nggak? Nanti kalau nggak tahu lagi ngumpulkan tugas depan, terus kayak gitu, langsung saya hapus. Tutor Pak, Ya, tutor Pak, gimana? tutorialnya Pak. Tutorialnya sebentar aja ya. Masa buating aja nggak tahu? Iya, saya juga nggak tahu. Sama, jadi nggak usah khawatir. Saya pun dulu juga kayak gitu. Buat linknya tuh Google ya. Ini drive kalian misalkan. Kan biasanya kan kayak gini ya. File upload. Nah, kemudian muncul ini gitu. Ini ada Yolanda nih. Nah, ini file sharing maksud saya. Yang tadi file sharing masuk begini. Ada kan? Kamu Nadia nge-share apa? Nadia. Nah, ya kan? Ngirim video, ngirim file sharing. Dari Iya, begitu. Nah, ini file sudah saya upload ke saya. Ini kan kalau nggak diberikan link kan kita nggak bisa narik, orang lain bisa narik. Klik kanan saja ke kanan. Ini apa nih? Get link. Link, Pak. Jangan seperti ini. Ini muncul karena ini sudah saya share linknya. Di sini ada general access ya. Di sini maksudnya apa? Apakah nggak dilarang? Apakah boleh? Ini with link berarti kalau viewer berarti hanya melihat saja. Kalau komentar berarti bisa komentari, kalau editor bisa bebas. Ini saya buat editor. Kemudian copy saja linknya. Ya. Dan tinggal kirim ke chat. Udah, hanya seperti itu. Ya. Apa? Ya. Mungkin saya kira semoga bisa dipahami untuk sekedar dan untuk mengumpulkan tugas. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Mbak, saya caranya udah gitu tapi pas masukin ngumpulinnya itu langsung terhubung ke videonya. Gimana Pak? Maksudnya gimana? Oke. Di-share aja, coba di-share gimana? Tadi kan udah buat link itu Pak. Terus saya kumpulin Kak. Kumpulin itu ada menu linknya Pak. Nah itu saya taruh linknya di situ itu langsung kehubung ke videonya juga Pak. Kayak yang dikumpulinnya itu kayak videonya gitu Pak. Oke. Saya daftar sebagai yang lain aja ya. Untungnya emailnya ada banyak.
Saya bisa masuk ke kelas kalian nggak? Bisa nggak ini?